Chapter 274. Sumpah 2. Meskipun tiba-tiba terjadi bencana, Yoyonha menyelesaikan pertemuannya dengan Chae Jochul seperti yang direncanakan. Dia mencapai tujuan awalnya melalui persuasi yang gigih. Chae Jochul berjanji untuk memperkenalkan Yoyonha ke Oh Jae-jin, anggota Nine Stars. Sekarang, pertemuan mereka selesai, dan Yoyonha terhuyung-huyung kembali ke limusinnya. Apakah kamu baik? Baik saja. Sekretaris Yoyonha, Jin Se-han, bertanya saat dia masuk ke mobil. Yoyonha menggelengkan kepalanya. Dia merasa pusing dan bahkan mual karena terpapar dengan kekuatan sihir Chae Jochul. Mari kita pulang. Saya perlu tidur. Ya, Nona. Jin Se-han adalah seorang sekretaris yang kompeten. Dia menyesuaikan suhu internal limusin ke suhu optimal, memasang batu mana dengan fungsi pembersih dan pemurnian udara, lalu menaikkan volume speaker sehingga bosnya bisa mendengar laporan yang dibuat oleh anggota Guild Falling Blossom. Cina, 4 guild yang berbasis di Shanghai telah sepenuhnya dimusnahkan. Prancis, Paris telah ditutup. England, penaklukan itu berhasil. Kanada, kematian mendadak menjadi sering terjadi. Banyak saksi telah melaporkan penampakan hantu. Yoyonha mendengarkan laporan dengan mata terpejam. Negara dihancurkan dan warga sipil terbunuh, tetapi Yoyonha tidak merasakan simpati. Sebaliknya, dia mulai menghitung keuntungan guild yang akan didapat dari insiden itu. Petik 2. Apakah kita sudah meminta bantuan? Iya nih. Berbagai negara telah meminta pahlawan dan ramuan kami. Mereka ingin membahas harga nanti, dan tolak permintaan untuk pahlawan, tetapi beritahu mereka bahwa kami akan memberikan ramuan. Anda tahu, yang baru, Essence of Recovery, dan Essence of Bravery. Petik 2. Mempertimbangkan keadaan, akan bodoh jika dia mengirim heroesnya untuk apa yang kemungkinan besar akan mengorbankan nyawa mereka. Tapi ramuan itu bebas risiko. Farmasi-farmasi esensi, baru-baru ini mengembangkan 2 ramuan baru. Karena konsumen tidak mau membeli sesuatu yang baru, memberikan ramuan ini secara gratis kepada negara lain akan menjadi strategi pemasaran yang baik. Kirim ramuan ke 3 negara tanpa biaya. Ya, Nona. Mereka yang sangat membutuhkan ramuan tidak tepat berada dalam posisi untuk pilih-pilih. Seperti kata pepatah, pengemis tidak bisa menjadi pemilih. Ini adalah kesempatannya untuk meningkatkan citra publik perusahaannya dan untuk mempromosikan produknya pada saat yang sama. Sekarang, tolong tinggalkan aku sendiri. Yoyonha bersandar di kursinya dan menutup matanya. Ya, Nona. Jin Se-han mengemudi dengan hati-hati untuk memberi tumpangan nyaman kepada bosnya. Dia melirik Yoyonha melalui kaca spion. Yoyonha terlihat sangat cantik dalam tidurnya. Dia tidak bisa menekan gelombang emosi yang tak tertahankan di hatinya. Meskipun dia telah mengatakan pada dirinya sendiri ribuan kali bahwa cintanya tidak akan pernah menjadi kenyataan, itu tidak pernah padam. Jin Se-han berusaha tetap tenang. Dia menahan diri, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih bisa mencintainya tanpa perlu memanggilnya sendiri. Kami akan membiarkan Anda memilikinya. Tetapi mengapa tawaran yang diajukan oleh pelayan orden tiba-tiba terlintas dalam pikirannya? Petik 2. Jin Se-han mempererat cengkeramannya di sekitar kemudi, mengutuk keinginan bodohnya. Setelah saya membuat sumpah untuk Heinkes, saya menuju ke World of Wish. Awalnya disebut Tower of Wish, namanya diganti setelah Kim Suho menghancurkan kulit luar menara. Slogannya juga telah berubah dari menara yang penuh dengan keinginan umat manusia, menjadi dunia di mana harapan umat manusia menjadi kenyataan. Bagaimanapun, saya kembali ke lantai 15 di kapal Genklope. Saya kesini untuk membebaskan eksekutif Week seperti yang saya janjikan. Petik 2. Apakah kamu yakin? Di depan penjara Genklope, fasilitas paling terkenal di lantai 15, Horner bertanya dengan cemas. Kekhawatirannya beralasan. Saya bersimpati kepadanya, karena dia memberitahu saya apa yang telah dilakukan Jin untuk mengunci diri. Jangan khawatir tentang itu. Ayo masuk ke dalam. Baik. Bersama Horner, aku memasuki penjara, berpakaian seperti Black Lotus. Petik 2. Kondisi penjara secara mengejutkan bagus. Sebagian besar kamar dilengkapi dengan tempat tidur dan TV, kamar mandi terpisah, dan yang paling penting, makanannya layak. Tempat ini sebenarnya bagus. Semua orang masih ingin keluar. Sebagian besar tahanan adalah pemain 310 dari 317, tepatnya. Kehidupan di dalam penjara itu mudah, itu adalah pekerjaan yang sulit. Petik 2. Saya mendengarkan penjelasan Horner ketika kami menuju lebih dalam ke penjara. Namun, ketika kami terus berjalan, saya perhatikan lorong semakin gelap, dan fasilitas dengan cepat mulai memburuk. Ini dia. Kami akhirnya mencapai ujung lantai basement. Petik 2. Saya kehilangan kata-kata ketika saya melihat kondisi sel yang tidak manusiawi di mana eksekutif Week disimpan. Bahkan tidak ada tempat tidur, apalagi TV. Juga tidak ada kamar mandi terpisah. Lantai dan dinding ditutupi oleh kotoran. Sel itu benar-benar kosong, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghabiskan waktu. Hati-hati aku melihat ke dalam. Di sel yang sempit, 6 eksekutif berbaring diam. Bangunkan mereka. Atas perintah Horner, penjaga penjara mengguncang jeruji. Kuang,
Koang, koang. Huak. Terkejut, para eksekutif duduk dan menatap Horner dan saya. Mata merah mereka bergetar ketakutan dan ketakutan. Aku mengamatinya sejenak dan bertanya, siapa di antara kalian yang adalah Kirkin? Kenapa kau bertanya? Para eksekutif bergidik. Ini adalah eksekutif weak, yang berarti mereka setidaknya sekuat pahlawan peringkat tinggi. Aneh bagi saya melihat mereka dalam keadaan yang mengerikan. Dugaan saya adalah bahwa kemunduran kesehatan fisik mereka juga menyebabkan kemunduran kesehatan mental mereka. Jangan membuatku bertanya dua kali, kataku dengan dingin, di mana Jin yang paling kurus mengangkat tangannya, gemetar ketakutan. Ini aku. Kirkin adalah tangan kanan Wick. Tapi sekarang, kejayaannya yang dulu ternoda oleh semua memar di tubuhnya. Datang mendekat. Kirkin melakukan apa yang diperintahkan, sambil gemetar ketakutan. Ketaatannya tampaknya merupakan hasil dari perlakuan kejam yang lama. Buka pintunya. Iya Pak. Penjaga penjara membuka kunci pintu, dan Kirkin melangkah keluar sel dengan kepala tertunduk. Kirkin, apakah kamu mengenaliku? Tanyaku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kirkin perlahan mengangkat kepalanya. Tubuh dan wajah saya tersembunyi di balik tudung dan jubah, tetapi simbol teratai hitam pada jubah saya dapat dikenali dari jauh. Kirkin membelalakan matanya dan mengangguk. Black Lotus. Benar, saya di sini atas nama bos Anda, Wick. Dia memintaku untuk melepaskanmu. Petik 2. Maaf. Mata Kirkin berbinar dengan secercah harapan. Dia bertanya balik, menelan ludahnya. Apakah itu berarti? Aku bertukar pandang dengan penjaga di sebelahku. Penjaga penjara menjawabnya untuk saya. Tahanan Kirkin, kamu telah diberikan amnesti Ranker. Lebih baik kau berterima kasih pada Ranker, Black Lotus. Petik 2. Wix Sanctuary. 4 bulan telah berlalu sejak insiden. Jahat, terlepas dari kesuksesannya beberapa bulan sebelumnya, bahkan tidak dapat melangkah keluar dari tempat kudusnya. Semua orang tahu eksekutifnya hilang, yang menjadikannya sasaran empuk pembunuhan. Petik 2. Huek. Jahat bangun dari mimpi buruk, gemetar. Kulitnya yang lembut telah lama berubah menjadi kasar, dan matanya yang dulunya penuh percaya diri sekarang sudah mati. Dia benar-benar hancur. Dia menghela nafas keluar masuk, berusaha menenangkan dirinya. Saat dia perlahan duduk, air mata tiba-tiba mulai berkumpul di matanya. Petik 2. Bagaimana aku bisa seperti ini? Kejatuhannya tiba-tiba. Belum lama ini, dia mengambil alih kendali arena pertempuran dan dengan sombong menyatakan untuk menjatuhkan orden. Dia benar-benar berpikir saat itu bahwa dia memiliki seluruh dunia di kakinya. Dia mengingat wajah para eksekutifnya. Dia telah membuat begitu banyak kenangan berharga bersama mereka. Mengapa kamu harus dikurung? Kalian harus membantuku menjadi penguasa semua jin. Petik 1. Tiriring gelombang. Saat meratapi, dia menerima pesan teks. Kirkin dirilis, Lotus. Itu dari Black Lotus. Dia menatap pesan untuk sementara waktu sebelum melompat berdiri. Segera, pintu tempat suci dibuka dengan gerakan lambat. Jahat membelalakan matanya saat dia menatapnya. Seorang bawahan tersayang yang sudah lama tidak dilihatnya menangis di sana. Petik 2. Kirkin. Wick meneriakkan nama eksekutifnya ketika dia bergegas ke arahnya. Bos. Kirkin menyapa bosnya dengan air mata di matanya. Itu adalah reuni yang sangat menyentuh, jenis yang bisa Anda tonton tanpa air mata. Kirkin, bagaimana kamu bisa lolos? Black Lotus, dia membantuku, jawab Kirkin sambil merintih. Black Lotus melakukannya, tapi bagaimana caranya? Ada hal yang disebut amnesti Ranker. Kirkin menjelaskan bahwa Black Lotus menghabiskan amnesti Ranker-nya, hak istimewa khusus yang diberikan hanya kepada Ranker pertama yang membantu membebaskan Gen Kelope untuk menyelamatkan Kirkin. Kisah ini, tentu saja, adalah sesuatu yang dibuat Horner saat itu juga. Ini semua berkat Black Lotus. Untunglah. Tanya Jahat lagi ketika dia menepuk punggung Kirkin. Bagaimana kabar yang lain? Tidak baik, penjara itu kotor, kami dipaksa untuk melakukan kerja berat, dan ada juga siksaan. Petik 2. Akhirnya, Kirkin menangis. Jahat menghibur Kirkin, menahan air matanya. Mereka sudah melupakan semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Jin tidak memiliki rasa malu dan tidak memiliki hati nurani. Petik 2. Tidak apa-apa, jangan menangis. Saya akan berbicara lagi dengan Black Lotus, dan saya akan mencoba untuk mengeluarkan orang lain juga. Petik 2. Itulah tekadnya yang penuh air mata. Jadi, ketika mereka berdua menikmati reuni emosional mereka dalam pelukan satu sama lain, Wick terikat dengan Chameleon Troupe. Sementara itu, 21F, kartu kerajaan. Kamu akan membeli semua ini. Ya, semuanya. Kamu benar-benar memiliki TP sebanyak itu. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Petik 2. Yah, maksudku. Kim Hajin menyapu bersih semua kotak acak di toko kartu. Dia berencana menggunakan keberuntungannya untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, sejumlah pesan muncul di depannya bahkan sebelum dia membuka kotak itu. Keberuntunganmu yang luar biasa telah bekerja di belakang layar.
Lawan yang mengancam telah berubah menjadi sekutu sementara. Keberuntungan yang bekerja pada hubungan manusia selalu istimewa. Narrow Escape from Death 5/9, status khusus, akumulasi keberuntungan, telah diaktifkan sebagian. Kim Hajin tidak tahu apa arti pesan-pesan ini. Korea, bunker bawah tanah di suatu tempat di Gangwon-do. 2 minggu telah berlalu sejak dimulainya kamp pelatihan bersama untuk Satuan Tugas Khusus Nasional. Setelah berbagai sesi pelatihan, 177 pahlawan dari gugus tugas khusus ditugaskan ke 13 tim yang berbeda. Pemimpin tim 3, Yoon Seung-ah, bekerja sama dengan Kim Soo-ho, Chae Na-yoon, Shin Jong-hak, Yi Ji-yoon, Yoo Hee, dan Sen Yuan. Misi kami adalah untuk melawan Orden secara langsung. Saya pikir pemerintah benar-benar mempercayai Anda, Suho. Petik 2. Tim 3 pergi ke pengarahan misi di asrama mereka. Semua 13 tim memiliki misi yang berbeda. Tim 3 ditugaskan tugas yang paling sulit dari semuanya, menghadapi Orden. Yang mengatakan, rumor mengatakan bahwa tim 1 Island juga ditugaskan misi yang sama. Jadi, apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku akan baik-baik saja. Kim Soo-ho menjawab dengan percaya diri seperti yang diharapkan dari orang yang mengalahkan Raja Iblis. Kamu bahkan tidak perlu repot. Saya akan merawatnya. Petik 2. Chae Na-yoon menyela sambil menyeringai. Kim Soo-ho melirik temannya dan menggelengkan kepalanya. Oke, tapi lihat dulu cetak biru ini. Itu dari Truth Agency. Petik 2. Ketua tim Yoon Seung-ah menarik perhatian semua orang dengan peta besar. Wah, agensi kebenaran. Petik 2. Betul. Yi Ji-yoon membelalakkan matanya. Saat ini, nama agensi kebenaran pada dasarnya identik dengan kebenaran itu sendiri. Itu bukan lagi situs web kecil yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Yi Ji-yoon bertepuk tangan dengan gembira dan bertanya. Aku dengar kamu butuh banyak uang plus semacam berkat ilahi untuk mendapat balasan dari mereka. Berapa banyak yang Anda habiskan? Tidak? Tunggu, apakah Anda teman dengan agensi kebenaran? Petik 2. Petik 2. Saya tidak menghabiskan uang, pemerintah melakukannya. Dan kami bukan benar-benar teman. Saya tidak punya cukup uang untuk menyewa Truth Agency. Petik 2. Ah, bleh. Yoon Seung-ah berusaha mengabaikan komentar terakhir. Bocah itu, saya hanya memilihnya karena orang mengatakan dia adalah pendukung yang menjanjikan, tetapi dia sangat kasar. Petik 2. Petik 2. Bagaimanapun, sudah waktunya untuk kembali ke pelatihan. Siap-siap. Latihan rutin mereka sederhana. Tepuk tangan. Begitu Yoon Seung-ah bertepuk tangan, hologram yang canggih muncul. Hologram merekonstruksi ruang menggunakan cetak biru Truth Agency sebagai referensi. Bos bukan Orden, tapi area pelatihan akan mirip dengan yang asli jadi mari kita biasakan itu. Ini adalah karya, simulator pelatihan, yang mereka bawa dari Tower of Wish. Pelatihan mereka adalah bertarung melawan LV, 50 Minotaur di Orden's Palace. Pandemonium Arena. Sementara itu, bos sedang mengunjungi arena pertempuran yang sekarang menjadi milik Chameleon Troupe. Silakan duduk di sini, Tuan. Yakin. Menatap panggung dari kursi VVIP, bos merasa sedikit emosional. Dia juga pernah menjadi kontestan di masa lalu dan audiensi yang lebih baru. Tapi sekarang, arena adalah miliknya. Selamat datang di arena Pandemonium. Pertandingan besar hari ini adalah Big Bone vs Rain. Big Bone vs Rain. Jin yang gemuk dan Jin yang kurus memasuki panggung. Para penonton bersorak dan bos bisa merasakan kegembiraan mereka di kulitnya. Mulai. Tuan rumah berteriak dan duel dimulai. Big Bone mencoba membanjiri Rain dengan fisiknya, tetapi Rain dengan cepat mengelak dan menyerang lawannya dengan tikaman kecil. Singkatnya, itu adalah pertempuran antara kecepatan dan daya tahan. Bos menyaksikan duel dengan penuh semangat. Lalu tiba-tiba, seseorang muncul di stand VVIP. Petik 2 tanda tanya petik 2. Gerakannya tidak memiliki niat buruk. Bos berbalik untuk menghadapi tamu yang tidak diundang itu sambil menjaga ketenangannya. Halo. Bos mengingatnya sebagai gadis yang selalu menemani Belle. Jika dia ingat dengan benar, namanya adalah Jin Sah-hyuk. Apakah kamu baik-baik saja? Jin Sah-hyuk menyeringai. Suaranya terdengar agak sombong. Bos melihat sekeliling ketika Jain memberitahunya bahwa Belle selalu mendampingi Jin Sah-hyuk. Tapi dia tidak bisa merasakan kehadiran Belle di dekatnya. Petik 2. Di mana Belle? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Saya datang sendiri. Petik 2. Jin Sah-hyuk mengangkat bahu sambil tersenyum. Bos memelototi Jin Sah-hyuk. Tatapannya tajam seperti pisau. Namun, Jin Sah-hyuk tidak terintimidasi sedikitpun. Apakah ini pertemuan kedua kita? Aku akan bertanya lagi padamu. Di mana Belle? Petik 2. Suara bos dipenuhi dengan penghinaan. Namun demikian, Jin Sah-hyuk tersenyum santai. Aku sudah tahu apa yang terjadi antara kamu dan Belle, tetapi kamu tidak harus begitu putus asa untuk membunuhnya. Ekspresi Jin Sah-hyuk mengeras. Dia melanjutkan dan berbisik pelan, aku akan menjadi orang yang membunuh bajingan itu. Ah, itu adalah pukulan khas Big Bone. Ini pukulan langsung. Pukulan Big Bone mendarat di perut Rain. Rain didorong sampai ke sudut panggung, dan tubuh bos sudah menjadi gelap.
Itu adalah Yasha Transformation-nya. Apakah kamu datang ke sini untuk membuat dirimu terbunuh? Bos bangkit dari tempat duduknya. Baik Belle dan wanita ini tampaknya memiliki bakat unik untuk membuatnya kesal. Tidak, aku di sini untuk alasan yang berbeda. Dan saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Petik 2. Jin Sahyuk dan bos saling menatap dengan intens, api menyala di mata mereka. Dengan pandangannya pada bos, Jin Sahyuk melanjutkan. Jika aku akhirnya membunuh Belle, Big Bon adalah pemenangnya. Tepuk tangan mengikuti pengumuman tuan rumah. Meskipun bersorak, bos bisa mendengar suara Jin Sahyuk dengan jelas. Aku bisa membawa Kim Ha Jin bersamaku, kan? Kamu hanya menyeretnya sebagai alat untuk membunuh Belle. Petik 2. Itu pastilah sebuah provokasi.